minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Warrahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini kembali mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semua hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang tulus dan ikhlas, agar dengan semua ini bersama-sama pula kita sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah, kita semuanya diberikan lagi kesempatan untuk dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi, memfasilitasi kita semuanya dengan nikmat sehat walafiat,
Sehingga insya Allah kita bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, berupaya kita melaksanakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam upaya kita untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang berbahagia dan beruntung dalam kehidupan ini, yaitu dengan melaksanakan keimanan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berupaya istiqomah melaksanakan amal kebaikan dan meningkatkan kuantitas maupun kualitasnya, dan melanjutkan ikhtiar dalam kebersamaan ini, yaitu saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Maka hal itu pula diantaranya merupakan salah satu yang kita pertautkan dalam silaturahim ini, yaitu dengan saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya, itulah nikmat iman dan Islam. Dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah kita menyadari bahwa sesungguhnya kebersamaan kita setiap pagi yang telah kita jalani berpuluh dan beratus hari ini, dan seluruh nikmat yang melekat yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini, bahwa semuanya itu adalah merupakan ketentuan dan ketetapan Allah. Sebagaimana kita dapati dan kita telusuri di dalam ayat-ayat yang kita baca di pagi hari seperti ini, bahwa betapa Allah menegaskan sesungguhnya segala sesuatu yang dihadir di dalam kehidupan ini, Allah yang telah menjadikannya, Allah yang telah menetapkannya. Sehingga sesungguhnya dengan Allah menyampaikan hal yang demikian, agar kita menyadari bahwa semuanya ini adalah merupakan amanah dan kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga dengan itu sepatutnya kita menyampaikan rasa syukur dan merundukkan hati kita di hadapan Allah. Bukan berlaku sebaiknya sebagaimana Allah telah menyampaikan begitu banyaknya contoh-contoh pada kaum terdahulu di mana Allah telah berikan nikmat dan karunia luar biasa, namun ternyata mereka pun menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kita setiap pagi sering ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan seperti ini, kita bisa menjadi bagian dari hamba Allah yang melaksanakan pesan yang Allah sampaikan kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum. Allah menjanjikan bahwa Allah akan menambah nikmat kepada orang yang senantiasa menyampaikan rasa syukur itu. Dan pada hakikatnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kebahagiaan hakiki itu apabila ada rasa syukur di dalamnya. Namun apabila secara fisik kita mendapatkan nikmat, namun tidak ada rasa syukur dan pengakuan kepada Allah, bahwa sesungguhnya semua ini telah Allah berikan bagi kita semuanya, maka hal ini tidak lebih sebagaimana kita bisa mendapati pohon-pohon yang telah tercerabutkan dari akarnya itu. Kering kerontang, tidak mampu berdiri dan tegak sama sekali. Tidak mampu lagi menghantarkan pesan-pesan dan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan dalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersama-sama setiap pagi seperti ini, tidak saja Allah berikan kemudahan dan kesabaran, keistiqomahan di dalam kita melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam mushaf Al-Quran yang kita muliakan dan kita cintai ini, namun semoga pula Allah berikan kemudahan dengan segala keterbatasan yang kita miliki untuk dapat memahami setiap pesan yang terdapat dihantarkan bersama di balik setiap huruf kata dan ayat yang kita baca setiap pagi. Semoga semuanya itu bisa memberikan kesan yang sangat mendalam bagi setiap diri dan pribadi kita semuanya. Dan semoga semuanya ini menjadi bagian dari petunjuk, dari hidayah dan inayah yang Allah berikan bagi kita semuanya. Dan semoga pula sebagaimana Allah menyampaikan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Maka berpegang teguhlah pada tali Allah semuanya. Maka semoga kita menjadikan setiap petunjuk dan hikmah yang Allah berikan bagi kita semuanya, benar-benar kita jadikan sebagai lentera, petunjuk penerang jalan bagi kita di dalam melusuri, menapaki perjalanan kehidupan kita ke depan, langkah demi langkah, dalam setiap tarikan nafas kita. Semoga senantiasa berada di dalam jalan yang Allah ridhoi, jalan yang lurus, jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka secara hakiki,
bukan jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang yang Allah murka kepada mereka, dan bukan jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang yang Allah sesatkan mereka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga sampai dengan akhir perjalanan kehidupan kita, Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya. Sampai dengan kita kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik. Diterima seluruh amal kita, diampuni dosa dan kesalahan kita. Kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Sebagaimana kita dapati di dalam 4 ayat terakhir pada surah Al-Fajr ini. Yang Allah himbau pertama itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Dan pada hakikatnya dengan jiwa yang tenang, dengan dada dan hati yang lapang itulah baru leluasa kita menyikapi segala sesuatu yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini. Bisa kita dengan segala sesuatu yang Allah hadirkan itu mengoptimalkan olah zikir dan fikir kita. Sehingga kita melihat segala sesuatu yang dihadirkan di dalam kehidupan ini. Tidak hanya melihat dengan mata kepala semata, tetapi Allah hadirkan melalui jendela mata kepala ini. Allah getarkan akal pikiran kita. Dan Allah getarkan pula hati kita. Sehingga betul-betul segala sesuatu yang kita dapati, tidak hanya kita melihat semata-mata pada permukaannya, namun seluruh pesan-pesan dan simbol-simbol yang berada di balik semuanya itu, Allah berikan kesan yang sangat mendalam bagi kita. Dan semoga benar-benar kita menjadi bagian dari hamba Allah. Ketika kita pulang, Allah ridho kepada kita. Dan kemudian kita pun sukacita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dimasukkan dalam kelompok hamba-hamba Allah yang diridhoinya dan dimasukkannya ke dalam surga yang dirahmatinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula Bapak dan Ibu dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini kita hantar dan sanjungkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Hanya keteladanan yang dihadirkan dalam kehidupan Rasulullah. Dan betapa Rasulullah telah mendapatkan pujian luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kepribadian agung, akhlak yang sangat mulia. Itulah pujian yang Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di tengah kadangkala di dalam kehidupan ini galau kita melihat kiri dan kanan kita. Padahal sesungguhnya Allah telah memberikan contoh kepada kita semuanya. Itulah yang terdapat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan Allah pun telah menegaskan hal ini. Qul in kuntum tuhibbunallah. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada kita semuanya. In kuntum tuhibbunallah. Apabila kamu semuanya mencintai Allah, fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Itulah kalimat yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada kita semuanya. Dan Allah pun menyampaikan janjinya. Apabila kita bisa seksama betul-betul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka janji Allah, yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kita semua yang mengikuti Rasulullah. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dan kemudian Allah akan mengampuni dosa kita semuanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apabila kita benar-benar mencintai Allah, maka kita akan melaksanakan atas apa yang telah dititahkannya.
Tidak usahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada sesama manusia apabila kita betul-betul mencintainya, kita pasti akan mengikutinya. Sehingga apabila kita mendapati di seputar kita ada orang yang kita katakan kita mencintainya, tetapi kita tidak mengikuti atas apa yang dikatakan ataupun yang diteladankannya, maka lebih baik kita bertanya, apakah kita mencintainya? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya bahwa Allah mencintai kita. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam keadaan berbaris rapi. Fi sabilihi shaffa. Berjuang di jalan Allah dalam keadaan berbaris, bersaf-saf, teratur, jelas pemimpin, jelas makmumnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Maka dari itulah setiap pagi Bapak dan Ibu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan permohonan ampun, permohonan taubat yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah pada ayat 222 ini, semoga kita pun menjadi bagian dari hamba Allah yang dicintainya. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, ketika Allah sudah mencintai seseorang, maka dosa tidak bisa mendatangkan bahaya kepadanya. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan kemudian kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Akan tetapi Allah tidak akan memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Dia cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya. Dan semoga pula kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dicintainya. Barang siapa merendah kepada Allah, maka Allah mengangkat derajatnya. Barang siapa yang bersikap sombong, maka Allah merendahkannya. Dan barang siapa memperbanyak berzikir kepada Allah, maka Allah mencintainya. Sehingga Allah menjadi pendengarannya, yang dengannya Dia mendengar. Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, seorang hamba tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku pun mencintainya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah pasti mengujinya. Ketika Allah mencintainya dengan sangat mendalam, maka Dia pasti meraihnya. Ada yang bertanya, apa yang Dia raih? Rasulullah SAW menjawab, Dia tidak meninggalkan harta dan keluarga untuknya. Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya, kenapa engkau tidak membeli keledai yang bisa engkau tunggangi? Dia menjawab, saya lebih mulia menurut Allah jika saya tidak disibukkan oleh keledai darinya. Di dalam satu riwayat disebutkan,
ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka dia pasti mengujinya. Jika dia bersabar, maka Allah memilihnya. Dan jika dia rela, maka Allah juga memilihnya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di dalam setiap tarikan nafas dan langkah perjalanan kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala menambahkan kadar cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan kemantaban dan kesabaran hati, dan bahkan Allah hadirkan antusiasme dan kebahagiaan di dalam kita melaksanakan keteladanan yang telah diwariskan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apabila kita merenungkan, apalagi setelah ayah dan ibu kita telah tiada, dan kemudian kita mendapati bahwa hanya kebaikan pula yang dihantarkannya di dalam kehidupan kita semuanya. Dan kita pun berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dan menempatkan ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah di jannah terbaiknya Allah. Maka di tengah kerinduan kita Bapak dan Ibu, bersama doa-doa yang kita hantarkan, dan di tengah pula kita menyadari bahwa betapa banyaknya dosa dan kesalahan, kebodohan dan kelalaian dan maksiat kepada Allah yang telah dilakukan di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Malu rasanya hati. Namun tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah keyakinan dalam doa kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya. Maka kita pun memohon kepada Allah, semoga Allah menghimpunkan kita kembali, memperjumpakan kembali kita dengan ayah dan ibu kita. Di tengah kita tidak mengetahui kapan kita akan pulang kepada Allah. Semoga Allah jaga lisan kita, Bapak dan Ibu. Allah jaga perbuatan kita. Dan sesungguhnya apabila kita bisa menjaga semuanya ini, inilah boleh jadi merupakan bagian dan cara kita untuk menempatkan diri agar kita benar-benar memberikan penyikapan terbaik di dalam kehidupan ini. Seraya berharap dan berdoa semoga Allah menempatkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang pantas untuk mendapatkan limpahan rahmat, barokah dan ridhonya, ditempatkan dalam surganya, dan dikumpulkannya bersama ayah dan ibu kita semuanya, bersama leluhur kita dan anak dan keturunan kita semuanya, bersama kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan bersama-sama pula kita berdoa setiap pagi Bapak dan Ibu, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ini, di dalam interaksi dan silaturahim yang kita bangun di dalam kehidupan ini, bersama suami atau istri, dan anak-anak keturunan kita semuanya, orang tua kita, saudara-saudara kita, sanak dan kerabat kita, di tengah kita menyadari bahwa boleh jadi sudah merupakan etapa terakhir kita dalam perjalanan kehidupan kita ini.
Maka tiada lain kita berdoa kepada Allah semoga diberikan keistiqomahan kita untuk bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Serta memohon kepada Allah semoga kita dihindarkan dari ucapan perkataan ataupun segala sesuatu yang dimana merupakan sesuatu yang merupakan perbuatan yang tidak baik itu. Dan semoga Allah menjadikan keluarga kita semuanya keluarga yang Allah ridhoi, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Walaupun boleh jadi kita sangat terbatas kesempatan perjumpaan dalam kehidupan dunia ini, semoga Allah himpun dan kumpulkan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala nanti. Tetap bersabar kita semuanya Bapak dan Ibu dalam usia kita yang tidak muda lagi sekarang ini. Bahwa inilah fitrah kehidupan yang Allah berikan bagi kita semuanya. Apabila dahulu boleh jadi setiap saat kita bisa mendekap putra dan putri kita. Namun sunatullah pada akhirnya putra dan putri kita menjalani fitrah kehidupan yang telah Allah tuntun, Allah berikan kepadanya. Baik ketika mereka menuntut ilmu, baik mereka menjalankan tugas mereka. Sehingga boleh jadi mereka tidak lagi satu rumah dengan kita, boleh jadi terpisah dalam tempat yang sangat jauh. Kita bersabar Bapak dan Ibu, sesungguhnya itulah fitrah yang Allah berikan bagi kita semuanya. Tidak akan mungkin kita untuk mengalami kebersamaan selalu dengan mereka. Dan sebagaimana Allah telah tunjukkan kepada kita semuanya, pada makhluk ciptaan Allah yang lain di dalam kehidupan ini, mana mungkin seekor burung itu akan terus bisa mengayomi, memeluk anak-anak yang telah dilahirkannya, melainkan dibiarkannya terbang, dan bahkan terbang sampai dengan berpindah dari satu belahan bumi ke belahan bumi lainnya. Dan sesungguhnya ketika Allah menghadirkan keikhlasan dan keridhaan di dalam kehidupan ini, bersyukur kita bahwa kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan perjalanan kehidupan ini sebaik-baiknya. Dan ketika seekor induk burung itu leluasa dan bahagia melihat anak-anaknya bisa terbang ke sana dan kemari, maka semoga Allah pun hadirkan kebahagiaan pula bagi kita semuanya. Kebahagiaan sejati itu bukan didapatkan dari orang atau siapapun, tetapi kebahagiaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menyampaikan bahwa aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, maka berbaik sangkalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah melapangkan dada kita. Sehingga apapun yang dihadirkan di dalam kehidupan ini, Allah tuntun kita untuk bisa memberikan penyikapan terbaik di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah seorang ustazah bernama Ustazah Tarwiyah kemarin. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalnya, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, melapangkan alam kuburnya, menghadirkan cahaya yang menyejukkan baginya. Dan sebagaimana informasi ini disampaikan oleh anak didik beliau yang belajar mengaji dari beliau. Dan semoga atas amalan Ustazah Tarwiyah ini, yang terus mengajar orang mengaji, semoga pula melalui setiap huruf, kata, dan ayat yang telah disampaikannya kepada seluruh murid-muridnya. Dan ketika ayat-ayat itu dilantunkan oleh seluruh muridnya, semoga Allah pun bukakan pintu rahmat, barokah, dan kebahagiaan hakiki baginya di alam kubur sampai nanti Allah bangkitkan jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa wasi' mudkhalha wa akrim nuzulaha waghsilha bil ma'i was saldi wal barad. Dan sama-sama pula kita mendoakan Bapak dan Ibu apabila ada di antara keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat
yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mendoakan yang sama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' mudkhalahum akrim nuzulahum waghsilhum bil ma'i was-saldi wal barad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, sama-sama pula kita mendoakan atas kebahagiaan yang dirasakan oleh Ibu Ita Lukman bersama seluruh keluarganya. Maka sama-sama kita mendoakan untuk putra dan menantu beliau yang pada hari ini mensyukuri nikmat 13 tahun pernikahan mereka, yaitu Ananda Bobby Ferdian dan Ananda Adriana Raharjo. Semoga keluarga keduanya Allah berikan anugerah keluarga yang bahagia secara hakiki, bahagia dunia dan bahagia akhirat, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan begitu pun kepada anak-anak kita, ataupun saudara-saudara kita, ataupun Bapak dan Ibu yang mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan keluarga, ataupun nikmat-nikmat lainnya, semoga Allah berikan kebahagiaan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca 3 ayat dari surah Al-Kahfi, yaitu dengan kita membaca mengawalinya dengan ayat ke-47 sampai dengan ayat ke-49. Sebelum nanti insya Allah dalam acara beranda pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah dan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Ahsin Sakho Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan usia pada beliau, kesehatan dan keleluasaan di dalam menyampaikan pesan-pesannya untuk kita semuanya. Bersama seluruh harapan kita dan doa yang kita hantarkan dalam forum ini, bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah mengabulkan, semoga Allah mengijabahkannya, berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Bersama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة 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 وترى الأرض بارزة وحشرناهم وترى الأرض بارزة وحشرناهم
وحشرناهم فلن نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا 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 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا من هذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا
أحصاها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم صدق الله العظيم.